Oke, di dalam memulai suatu usaha, bisnis, atau proyek itu membutuhkan perhitungan agar kita tahu bisnis atau proyek yang akan kita buat itu berjalan lancar atau tidak, mendapat keuntungan atau tidak. Nah, di sini ada soal PT XYZ mempunyai proyek dan membutuhkan investasi sebesar 60 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Laba bersih atau EAT di awal tahun sebesar 15 juta. Tingkat bunga yang berlaku sebesar 10%. Nah, ini emang udah tentukan EAT-nya, jadi tinggal diikutin. Yang ditanya, hitunglah average rate of return atau ARR. Nah, yang kita ketahui ialah nilai investasi. Nilai investasinya tadi berapa? 60 juta rupiah. Bunga atau cost of capital sebesar 10%. Nah, tingkat bunga yang berlaku itu 10%. Nah, umur ekonomis atau umur penggunaan itu 10 tahun. Nah, yang ditanyakan tadi ARR. Nah, di mana average rate of return atau ARR berfungsi untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan investasi. Nah, keuntungan yang diperhitungkan adalah EAT atau earning after tax yang artinya keuntungan atau laba bersih setelah pajak. Nah, jadi EAT itu artinya keuntungan atau laba bersih setelah pajak. Nah, formula untuk menghitung ARR. Ini kan rumusnya udah ditentukan, ya kan? Nah, kita masukin aja 105 juta ini dapat dari mana? Nah, 105 juta ini dapat dari EAT selama 10 tahun. Ini kan ada 10 tahun, dari 2021 sampai 2030. Masa umur ekonomis atau masa penggunaannya itu kan 10 tahun. Nah, kita buatlah ini 10 tahun kan. Nah, jadi tadi dapat 105 juta itu dari sum dari 2021 sampai 2030. Nah, 105 juta. Dapat kan 105 juta? Nah, kita masukkan 105 juta dibagi 60 juta. 60 juta ini dapat dari mana? Dapat dari nilai investasi. Nah, nilai investasinya kan 60 juta. Nah, itu dah dia. Terus dikalikan 100%. Nah, hasilnya 105 juta ditambah dibagi 60 juta dikali 100% itu hasilnya 1,75. Nah, biasanya 1,75 ini kita ubah menjadi persen. Berarti 175%. Oke. Kesimpulan dari hasil perhitungan ARR lebih besar dari COC. COC itu bunga, cost of capital. Nah, berarti 175% lebih besar dari nilai bunganya. Nah, karena ARR lebih besar dari nilai bunga, maka investasi yang PT XYZ lakukan ini dapat dilaksanakan atau layak dilaksanakan. Nah, gitu ay.